Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah telah sampai ke kisah 16 dalam buku yang berjudul Kalamur Rabbi, kisah-kisah tarbawi penuh inspirasi, karya Ustadz Imam Nur Suharno. Di kisah yang ke-16 ini yang berjudul Kepekaan Iman. Izin baca. Seorang muslim sejati itu mudah merasa bersalah jika kurang atau tidak istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Dan ia mudah khawatir jika dalam melaksanakan ajaran Islam itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Salah seorang Al-Kisah, ada salah seorang sekretaris Rasulullah SAW yang bernama Abu Ribbi Hanzalah bin Rabi' al-Usaydi bercerita, saya bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian ia berkata, bagaimanakah keadaanmu wahai Hanzalah? Saya menjawab, Hanzalah telah munafik. Abu Bakar mengaku, subhanallah, apa yang kamu katakan? Saya menjelaskan, kalau kami berada di hadapan Rasulullah, kemudian beliau menceritakan tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kami melihat dengan mata kepala. Tetapi bila kami jauh dari beliau dan bergaul dengan istri dan anak-anak serta mengurusi berbagai urusan, maka kami sering lupa. Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga begitu. Kemudian saya dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Rasulullah bertanya, mengapa demikian? Saya berkata, wahai Rasulullah, apabila kami berada di hadapanmu, kemudian engkau menceritakan tentang surga dan neraka, maka seolah-olah kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Namun, apabila kami jauh darimu dan bergaul dengan istri dan anak-anak kami, serta mengurusi berbagai persoalan duniawi, maka kami sering lupa. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya kamu tetap sebagaimana keadaanmu di hadapanku dan mengingat-ingatnya, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu di tempat tidurmu dan di jalan. Tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Maksudnya apa ya? Subhanallah. Itulah kisah orang-orang yang memiliki kepekaan iman. Ia mudah merasa bersalah jika kurang atau tidak istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Bahkan ia mudah khawatir jika dalam melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kisah di atas juga menegaskan bahwa iman itu bukan hiasan di bibir dan manis kata, apalagi sekedar keyakinan hampa, tetapi sebuah keyakinan yang menghujam di dalam hati, diungkapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan tindakan nyata, kemudian istiqomah dalam menjalankannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, laisal iman bitamanni wala bitahilli, walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukanlah angan-angan dan juga bukan perhiasan, tetapi iman itu adalah sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan amal nyata. Hadis riwayat Ad-Dailami. Oleh karena itu, pengakuan seorang mukmin akan keimanannya yang tidak disertai dengan bukti amal soleh bisa dikategorikan sebagai pengakuan tanpa makna dan tidak berdasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang senyawa keimanan dan amal soleh. Dalam Al-Quran, setiap kali disebut tentang keimanan selalu diikuti dengan amal nyata. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati
malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin Zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam perang. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang pasti, iman yang mensibgoh akal, hati, dan jasad seorang mukmin ketika ia dihadapkan pada pilihan-pilihan, maka pilihannya itu sudah pasti jatuh pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Ia senantiasa memutuskan sesuatu dengan hak dan menghindari hal-hal yang menjurus kepada kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi seperti itu ya kurang lebih kisah tentang salah seorang sekretaris Rasulullah, yaitu Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usayyidi. Jadi ngerasa kalau misalnya jauh dari Rasulullah itu udah nggak sesemangat gitu, ketika dekat dengan Rasulullah yang selalu membawa ketenangan, selalu membawa berita kabar baik, busyro gitu ya, busyro atau berita baik gitu kan, atau mereminder kita tentang neraka gitu, tentang neraka. Begitulah iman kita, yazid wa yankus, bertambah dan turun gitu ya. Apa kabar kita gitu ya, apa kabar kita yang belum pernah ketemu sama Rasulullah gitu. Kalau misalnya sekretarisnya aja seperti itu gitu ya, mungkin kita bisa dibilang lemah terus gitu kalau misalnya jauh dari Rasulullah. Tapi ada perpanjangan dari Rasulullah gitu kan ya, para alim ulama yang telah mensyiarkan Islam ini sampai kepada kita. Mungkin perbuatan-perbuatan amal soleh itulah yang bisa menaikkan keimanan kita, mengingat bahwa ada hari akhir gitu ya yang kita tunggu-tunggu. Dan perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan Rasulullah, dari Allah juga, itu yang membuat keimanan kita juga turun. Nah, buat perempuan-perempuan mungkin pada saat-saat lagi menstruasi gitu ya, lagi haid, itu keimanan bisa banget turun gitu, karena ya kita nggak bisa sholat kayak gitu kan ya, kita nggak boleh baca Quran, kita nggak boleh yang biasanya kita lakukan puasa kayak gitu. Tapi kita boleh banget loh untuk berzikir, misalnya pagi dan petang itu sangat dianjurkan untuk menjaga kita tetap connecting to God gitu ya, untuk tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita zikir pagi dan petang. Nah, biasanya itu al-masurat kayak gitu ya, al-masurat di dalamnya ada zikir-zikir yang mana itu dianjurkan juga sama Rasulullah gitu ya. Ayat-ayat yang sudah kita hafal juga, kayak misalnya trikul,
terus ayat kursi, zikir-zikir lainnya juga. Ya, semoga kita bisa mencari hal-hal yang bisa menaikkan keimanan kita gitu ya, menaikkan keimanan kita, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, beramal ma'ruf nahi mungkar. Dan Masya Allah, semoga kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang terus mengingatkan kita tentang hari akhir, mengingatkan kita tentang kebaikan, tentang pentingnya untuk berdakwah juga, untuk mensyiarkan kayak gitu ya, mensyiarkan agamanya Allah gitu, saling mengingatkan, saling menguatkan, seperti itu. Itu aja mungkin untuk kisah ke-16 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.